Allahu 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 Allah. Ada yang namanya paradox of candy. Paradox of candy itu berisi begini Bapak Ibu. Kalau seandainya saya punya di kantong celana kanan saya itu ada permen. Pas saya buka, loh kok ada permen, tapi mohon maaf udah nggak ada bungkusnya. Agak-agak nempel-nempel gitu, ada agak benang-benang gitu ya. Saya kasih, ada yang mau nggak? Nggak mau ya? Akhirnya saya coba rogoh kantong kiri. Loh, pas saya rogoh kantong kiri ternyata masih ada permen dan masih ada bungkusnya. Nah, kemudian saya kasih, ada yang mau? Mau. Nah, pas makan di depan saya bungkusnya diapain? Dibuang. Saya tersinggung dong sebagai pemberi permen. Anda sebenarnya maunya apa sih? Tadi saya udah kasih tinggal lep loh. Nggak perlu capek-capek ngeluarin ya, terus dibuang gitu kan. Pas saya kasih pakai bungkusnya dibuang juga. Jadi sebenarnya Anda maunya apa sih? Jadi sebenarnya kita maunya permen, tapi permen yang higienis, betul? Nah, maka permen tidak mungkin datang kecuali dengan bungkus. Begitu juga ini, sebenarnya saya nggak butuh gelasnya, saya butuh minumnya. Tapi kenapa kok panitia gitu ngasihin pakai gelasnya? Kan sebenarnya tolong minum kan gini dong. Mungkin nggak itu terjadi? Tidak mungkin. Setidak mungkin Allah ngasih rezeki. Jadi rezeki itu banyak orang nggak tahu ilmu rezeki Bapak Ibu. Rezeki itu yang datang kelihatan bungkusnya dulu. Bungkusnya itu apa? Bungkusnya kita nggak butuhkan, makanya kita buang. Bungkusnya kita nggak butuhkan, yang nggak enak-enak tuh bungkus. Ujian, musibah, masalah, tantangan, cobaan, itulah bungkusnya. Tapi sekarang pertanyaannya, berapa banyak orang yang nggak suka sama masalah? Nah, orang magnet rezeki beda. Ketika ada masalah datang, kemudian dia bilang gini, yes, bungkus permen. Kenapa? Karena dia yakin bahwa di balik bungkus ada isinya. Ya, di balik bungkus ada isinya. Makanya nggak usah ngelihat isinya, karena isi itu nggak kelihatan Bapak Ibu. Isi rezeki itu nggak kelihatan, tapi kalau musibah itu pasti kerasa. Banyak orang nggak menyadari rezeki. Contoh, kita bernapas ini udara Bapak Ibu, udara ini rezeki, tapi kita nggak pernah menyadari bahwa ini rezeki. Makanya rezeki itu tidak kelihatan. Rezeki itu nggak kerasa Bapak Ibu, tapi yang kerasa sama kita musibahnya. Maka ya, kalau seandainya musibah datang, pas musibah datang, kemudian kita bilang maaf saya nggak suka sama kamu. Akhirnya apa yang terjadi? Rezeki di balik musibah itu kita nggak dapat. Udah pernah melihat malaikat Mikail? Belum pernah. Malaikat Mikail belum pernah lihat ya. Oh ya, malaikat Mikail itu malaikat pembawa rezeki. Ya kan? Malaikat pembawa rezeki. Kalau malaikatnya aja nggak pernah Anda lihat, maka rezekinya nggak akan pernah Anda dapatkan. Nah, mau tahu nggak caranya Bapak Ibu melihat malaikat Mikail? Jadi kalau pas dia datang Bapak Ibu, Anda langsung tahu, yes, ini dia malaikat. Gitu. Ya. Kalau Anda udah tahu itu malaikatnya, jangan malaikat Israel ya, kecabutnya. Malaikat pemberi rezeki. Nah, pas malaikat pemberi rezeki ini datang Bapak Ibu, Anda jadi tahu, langsung ambil rezekinya. Banyak orang nggak tahu malaikat Mikail, akhirnya itu malaikat Mikailnya pergi dari kita. Akhirnya rezeki yang 5 miliar kagak dapat. Kenapa? Karena tuh malaikat Mikail pergi terus. Nah, saya kasih tahu Bapak Ibu caranya. Jadi malaikat Mikail tuh mirip-mirip Bapak Ibu. Dia pakai seragam, ya. Jadi seragam. Dan ada logonya. Ya. Logonya mirip-mirip Tiki JNE Pos gitu. Kurir gitu kan. Nah, emang beliau kurir apa? Kurir rezeki. Ya, beliau adalah kurir rezeki. Nah, Bapak Ibu, ketika misalnya nih, ya kurir Tiki datang ke rumah kita, Bapak Nasrullah, betul Pak, silakan tanda tangan di sini. Ini ada paket buat Bapak. Oh, saya nggak butuh bungkus Pak, saya butuh isinya. Tolong dibuka dulu. Kalau memang isinya saya perlukan, saya ambil. Kalau enggak, saya nggak mau ambil. Oh nggak kayak gitu Pak. SOP kami adalah Bapak tinggal tanda tangan. Saya nggak perlu bawa bungkusnya balik. Oh enggak, saya udah kebanyakan bungkus di rumah, tolong dong, gitu ya, buka aja ya. Oh enggak kayak gitu Pak, SOP kami Pak. Terus gimana? Ya kalau Bapak nggak mau tanda tangan, saya balik Pak. Ya udah pergi. Akhirnya tuh pergi gitu kurir JNE. Persis sama kita. Malaikat Mikail datang, itu berupa handphone hilang. Pas handphone hilang, ngomongnya gimana kita? Ya, handphone hilang.
rumahnya belum dipindahin, nama-nama kontak segala macam. Kemudian akhirnya hati kita tidak menerima apa yang terjadi. Padahal di balik tuh handphone hilang, Allah lagi mau siapin rezeki berlimpah untuk kita. Nah sekarang pertanyaan saya, udah berapa banyak kita menghalau malaikat Mikail? Halo? Udah berapa banyak menghalau malaikat Mikail? Banyak kali, ya kan? Maka gimana caranya? Besok ya, akhirnya alumnus magnet rezeki adalah mereka-mereka yang setiap ada musibah ngomong gini, malaikat Mikail, gitu Bapak Ibu. Oke, terakhir Bapak Ibu, terakhir terumbu karang. Nah, banyak orang nggak dapat rezeki karena dia nggak tahu di mana letaknya. Ya, kalau ditanya, karena Allah nggak mungkin ngasih rezeki langsung, ya kan? Allah pasti titip. Nah, seluruh hewan tahu di mana Allah titip rezeki buat mereka. Jadi kalau ditanya sama hewan, setiap hewan ditanya, wahai jerapah, di mana Allah titip rezeki buat kamu? Oh, dia langsung jawab, Bapak Ibu. Dia jawabnya apa? Tuh di pucuk pohon. Hei monyet, di mana rezeki buat kamu dititip? Ya, tuh di pohon pisang. Hei ikan, di mana Allah titip rezeki buat kamu? Tuh di terumbu karang. Gitu. Tapi ketika ditanya pada manusia, hei manusia, di mana Allah titip rezeki buat kamu? Ternyata banyak yang nggak bisa jawab. Ya. Padahal hewan aja bisa jawab, tapi kita nggak bisa jawab. Hei manusia, di mana Allah titip rezeki buat kamu? Ya, saya nggak usah nanya di sini karena saya udah dapat surveinya, Bapak. Tidak ada satupun yang mampu menjawab dengan tepat. Banyak orang bilang gini, rezeki manusia dititip di mana-mana, saking di mana-mananya jadi nggak fokus, gitu ya. Akhirnya di mana-mana dia cari ke sana kok nggak dapat, cari ke sana kok nggak dapat. Akhirnya dia nggak dapat. Ada yang bilang di minyak, ternyata minyak sekarang turun, ya kan? Ada yang bilang di proyek, ya proyek ternyata habis dan seterusnya. Ternyata rezeki manusia dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Di situ rezeki Allah dititip. Jadi kalau orang mulia dan bahagia karena kita, maka kita udah pasti dapat rezeki. Nah sekarang pertanyaan saya, ada nggak jerapah yang ngancurin pucuk pohonnya? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak ikan yang ngancurin pohon pisangnya? Ada nggak? Monyet? Ya. Ada nggak monyet yang ngancurin pohon pisangnya? Nggak ada. Ada nggak ikan yang menghancurkan terumbu karangnya? Nggak ada. Sekarang pertanyaan saya, ada nggak manusia yang menyakiti perasaan manusia lain? Kenapa? Karena dia kagak ngerti di mana letak rezekinya. Dia pikir di Petrosi, ya. Dia pikir di Petrosi. Akhirnya gitu kan, dia kejar Petrosi, sementara istrinya nggak bahagia sama dia. Ada orang datang ke saya, Pak Nas, kenapa ya utang saya kok kagak lunas-lunas? Tolong dong kasih solusi buat saya. Saya tanya sama dia, istri ente bahagia nggak mente? Saya lagi nanya utang Pak Nas, kenapa kok utang saya kagak lunas-lunas? Iya anak tanya, istri ente bahagia nggak mente? Kayaknya kagak nyambung deh Ustaz. Kan anak nanyanya utang. Iya, anak tanya istri ente bahagia nggak mente? Ya udah sebelum anak nanya utang ya Ustaz ya. Gitu. Anak jawab deh Ustaz. Enggak kayaknya Ustaz. Lah ya udah itu jawabannya. Kenapa kok utang ente kagak lunas-lunas? Orang yang paling dekat sama ente aja kagak bahagia sama ente. Ya. Udah, selesai dah tuh. Ya kan? Lah kita pikir bahwa rezeki itu ada di Petrosi, tapi ibu kita nangis gara-gara kita. Anak kita kecewa gara-gara kita, gitu ya. Ya udah habis sudah. Dan kemarin itu kan ada peristiwa terumbu karang Bapak Ibu. Ya ada kapal dari Inggris gitu kan, ngerusak terumbu karang yang ada di Raja Ampat. Itu kurang lebih 2 kali lapangan bola. Dan itu semua orang bersedih kan, karena nyembuhin terumbu karang itu butuh 50 tahun. Satu lokal terumbu karang itu disembuhinnya 50 tahun Bapak Ibu. Ya kalau di Tanjung Priok mah udah nggak ada terumbu karang udah. Ya, udah nggak ada terumbu karang. Ya. Nah, Bapak Ibu, satu orang sakit gara-gara kita itu nyembuhinnya lama. Gitu. Rezeki kita nggak mungkin datang sampai dia melegakan diri kita.
Jadi yang 5 miliar kagak mungkin dapat. Nah sekarang pertanyaannya, coba ditulis berapa orang yang udah pernah sakit hati gara-gara kita. Ya, sekarang ini kita gampang banget nyakitin orang. Apalagi sekarang dunia Facebook, aduh makin deh, abis deh. Dulu kita nyakitin orang verbal, sekarang nyakitin orang gitu kan. 5.000 orang teman kita di Facebook, lalu kemudian kita update status. Ini status gue ya. Lo baca, kalau tersinggung urusan lo. Terserah aja nih status gue, kita terserah aja. Masya Allah, ya berapa banyak orang yang tersinggung gara-gara kita ngelihat update status kita. Gitu. Maka Bapak Ibu, ini sini. Ya, kalau seandainya kita mampu, terus kemudian kita gimana dong? Ya udah mulai dari sekarang, ya. Orang-orang yang ada di sekitar kita jagain perasaannya. Kita jagain perasaannya. Ya. Mentang-mentang udah jadi direktur jam 5 ya, ditelepon, Tanino. Lagi rapat direksi gitu. Ya, ibu telepon lagi rapat direksi nih ditutup. Gitu. Tanino, ya ibu lagi rapat direksi, bentar nanti saya telepon balik. Palingan ngomongin gigi palsu. Tanino, ya ibu, gitu kan, langsung rapat. Dia pikir rezeki adanya di rapat direksi. Dia pikir nih, rezeki adanya di rapat direksi. Lah dia lagi ngomongin proyek yang besar dan dia siap untuk gitu ya, ditunjuk jadi kepala proyeknya. Lah ibunya ini telepon terus. Padahal di situ tandanya tuh ujiannya, apakah rezekinya akan berlimpah ruah atau enggak. Ternyata di ujung sana ada seorang ibu yang netesin air mata. Ya Allah, anak saya nggak ngangkat telepon. Ibu cuma mau nanya di mana gigi palsu ibu. Ini jam 5, ibu belum makan siang, lapar. Yang tahu cuma anak saya itu. Ini namanya orang tua, dia lupa, nggak ingat gitu. Di mana letaknya? Masya Allah, cuma gara-gara satu tes, maka semua rezeki langsung hilang. Nah sekarang akhirnya ya, nah ini untuk pendalaman ini Bapak Ibu, silahkan gitu ya. Ada 27 jam di Magnet Rezeki. Alhamdulillah ya, itu testimoninya. Kalau masuk di testimoni di Magnet Rezeki, itu testimoni Bapak coba scroll sampai atas Bapak Ibu, terus gitu ya. Itu banyak sekali yang mereka sudah mendapatkan keajaiban. Sederhana ternyata gitu ya, sederhana. Mereka minta apa, kadang-kadang ada orang yang nggak siap ya minta maaf ya. Kadang ya nggak siap minta maaf. Terus gimana caranya? Bawa sholat gitu. Bawa sholat, misalnya nih kita udah pernah ngecewain orang sekali aja. Ya Allah, saya pernah ngecewain dia, mungkin gara-gara dia rezeki saya jadinya habis. Gelar sejadah. Ya Allah, saya minta agar Engkau menyampaikan permintaan maaf saya kepada dia. Allahu Akbar. Gitu. Kalau kita masih ego nih, nggak apa-apa juga, bawa dalam sholat. Gitu. Setiap keingetan orang yang kita benci banget, kita bawa sholat. Gitu. Nah itu prakteknya. Nanti ada di audio semudah tersenyum, gitu ya. Gimana caranya dan seterusnya saya jelasin di sana. Jadi Bapak Ibu, terakhir saya tutup dengan ini. Ini adalah kupu-kupu. Kupu-kupu ini adalah uang, rezeki, proyek yang kita kejar, gitu ya. Nah, banyak orang dia pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang malam bawa jaring, ambil kupu-kupu masukin dalam sangkar. Besoknya gitu lagi, ambil kupu-kupu masukin dalam sangkar. Besoknya begitu lagi, ambil kupu-kupu masukin dalam sangkar. Kemudian setelah terkumpul 1000 kupu-kupu di dalam sangkar, kemudian dia pengen bermain dengan satu aja kupu-kupunya. Apa perasaannya ketika dia mulai membuka sangkarnya? Apa perasaannya? Gelisah, resah, khawatir kalau yang keluar bukan cuma satu, tapi yang keluar semuanya. Lah kalau mau main dengan kupu-kupu, kenapa tidak bangun taman? Ya. Tapi alatnya berbeda, yang satu pakai jaring, yang satu pakai pacul. Dia mulai memacul, masukin benih, disiramin pelan-pelan, lalu kemudian muncul tangkainya, dia mulai bahagia. Ketika muncul daunnya, ketika muncul bunganya, kupu-kupu datang sendiri. Dan ketika dia bermain dengan satu kupu-kupu, perasaannya ada nggak gelisah, khawatir, cemas tadi seperti tadi? Nggak ada. Ketika malam tiba, ketika kupu-kupu tidak ada, maka apa yang terjadi? Apakah dia gelisah? Tidak, karena besok ada lagi. Kenapa? Karena dia punya tamannya. Nah maka Bapak Ibu, jadilah orang yang merawat taman rezeki.